The Syndicate Speaks Out. Korupsi Rektor Unila. Rektor Universitas Lampung atau Unila periode 2020 hingga 2024, Karomani terjaring operasi tangkap tangan KPK. Dia kini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penerimaan calon mahasiswa baru tahun akademik 2022. Dalam kasus ini, KPK menetapkan total 4 tersangka, antara lain Rektor Unila, Karomani, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unila, Heriadi, Ketua Senat Unila Muhammad Basri, dan pihak swasta Andi Desviandi. Rektor terlibat langsung dalam menentukan kelulusan para peserta seleksi jalur khusus, seleksi mandiri masuk Universitas Negeri Lampung atau Simanila untuk tahun akademik 2022. Salah satunya dengan memerintahkan bawahannya untuk menyeleksi secara personal kesanggupan orang tua mahasiswa dalam memberikan sejumlah uang. Nominal uang yang disepakati antara pihak kampus diduga jumlahnya bervariasi dengan kisaran minimal 100 hingga 350 juta rupiah untuk setiap orang tua peserta seleksi yang ingin diluluskan. Apa yang dilakukan oleh Rektor Unila merupakan salah satu pemanfaatan celah dari adanya aturan perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH. Dalam aturan tersebut, kampus diberikan otonomi untuk mencari pundi-pundi selain dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Lagi-lagi mahasiswa atau orang tua mahasiswa yang menjadi sapi perah. Korupsi di dunia pendidikan memang bukan barang baru, justru ini yang membuat miris. Bagaimana tidak? Pendidikan yang mestinya menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai anti korupsi, tapi nyatanya malah menjadi tempat praktik korupsi. Menurut data Indonesian Corruption Watch, terdapat 240 korupsi pendidikan yang ditindak aparat penegak hukum atau APH sepanjang Januari 2016 hingga September 2021. Kasus tersebut terjadi dalam rentang waktu 2007 hingga 2021 dan menimbulkan kerugian negara sebesar 1,6 triliun rupiah. Sudah selayaknya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berbenah dengan melakukan investigasi di kampus-kampus lainnya. Sebab tidak menutup kemungkinan yang dilakukan oleh Rektor Unila juga terjadi di tempat lain. Istilahnya ini fenomena gunung es. Selain itu, Menteri Pendidikan juga mesti mengkaji ulang pelaksanaan aturan PTNBH. Sebab selain berpotensi untuk terjadinya korupsi, PTNBH juga menjadi ajang pelepasan tanggung jawab negara dalam membiayai pendidikan. Ini tentu sangat neoliberal. Yang harusnya dibutuhkan kampus itu kebebasan akademik, bukan kebebasan mencari duit. Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka akan semakin membuat buram pendidikan Indonesia. Sudah kualitas pendidikannya rendah, peringkat 72 dari 77 negara, ditambah juga ada korupsi. Sudah mahal, tidak berkualitas juga. Bila terus seperti ini, maka manusia seperti apa yang akan dihasilkan dari pendidikan kita? Salam Indonesia.